Kejaksaan Agung sebut Menkominfo Johnny G. Plate berpeluang jadi tersangka korupsi proyek BTS. Jadi penyidik sudah melayangkan panggilan kurang lebih 4 hari yang lalu ya kepada yang bersangkutan ya, untuk dijadwalkan diperiksa. Harapan kita mudah-mudahan beliau bisa datang menghadiri panggilan kita karena diperiksa dalam kapasitas yang bersangkutan sebagai saksi. Untuk kehadiran beliau besok belum ada konfirmasi apakah beliau hadir secara langsung atau tidak. Ya mudah-mudahan harapan kita hadir sih gitu. Ini terkait dengan pengadaan yang memang jumlahnya hampir atau sampai di angka 10 triliun rupiah. Dan Kejaksaan pun juga telah menyampaikan bahwa ada potensi kerugian negara itu yang mencapai sekitar 1 triliun, itu menurut audit dari BPKP. Ya seperti kasus korupsi pengadaan pada umumnya. Yang pertama tentu akan dilihat di sisi kebijakannya, di sisi pengadaannya. Apakah itu sudah benar? Kalaupun misalnya dianggap korupsi, siapa yang terlibat sampai kemudian misalnya ada yang menang? Apa aturan itu yang dilanggar pada saat proses pengadaan barang dan jasa? Ada nggak yang ditunjuk atau dalam tanda kutip diarahkan biar dia menang? Adik kandung dari Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, namanya Gregorius Alex Plate, tidak pidana pencucian uang dan korupsi dari Bakti Kominfo. Tapi yang jelas ini bukan uangnya Pak Menteri atau uangnya dari partai Pak Menteri yang kebetulan adalah Sekjen Partai Nasdem. Yang jelas ini adalah uang negara. Saya mohon kepada Kejaksaan Agung untuk berani mengungkap. Ini murni penyalahgunaan uang negara. Ini murni penyalahgunaan wewenang dan jabatan. Ya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate tidak hadir memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik Kejaksaan Agung pada Kamis 9 Februari 2023. Johnny seharusnya diperiksa sebagai saksi atas kasus dugaan korupsi pengadaan Tower Base Transceiver Station atau BTS untuk periode 2020 sampai 2022. Kepala Penerangan Hukum atau Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana menjelaskan Menteri Johnny berhalangan hadir karena sedang mendampingi kunjungan kerja Presiden Jokowi. Menurutnya, saksi Johnny G. Plate sudah lebih dahulu terjadwal mengikuti acara peringatan Hari Pers Nasional 2023 yang berlangsung di Medan, Sumatera Utara. Kejaksaan Agung, kata Ketut, juga membuka peluang untuk menjerat saksi Johnny G. Plate sebagai tersangka. Peluang itu disebut terbuka saat tim penyidik telah mengumpulkan alat bukti yang cukup. Kata Ketut, Kejaksaan Agung memiliki wewenang untuk membuktikan dugaan-dugaan tindak pidana dalam sebuah perkara lewat proses penyidikan. Lewat proses penyidikanlah seorang ditetapkan menjadi tersangka. Berikut ini adalah kronologi atau duduk perkara kasus dugaan korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo untuk tahun 2020 sampai 2022. Seperti diketahui, kasus ini telah memasuki babak baru setelah Kejagung RI menetapkan satu tersangka baru dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU penyediaan infrastruktur BTS. Tersangka yang ditetapkan itu berasal dari swasta, yakni Komisaris PT Solitech Media Sinergi atau Irwan Hermawan. Ya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Ketut Sumedana mengatakan dengan penambahan ini total tersangka dalam perkara ini menjadi 5 orang. Menurut Ketut, guna mempercepat proses penyidikan, IH ditahan di Rumah Tahanan Negara Salemba, Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari ke depan sejak 6 sampai 25 Februari 2023. Ketut mengungkapkan IH berperan sebagai Komisaris PT Solitech Media Sinergi, diduga telah secara melawan hukum bersama-sama untuk melakukan permufakatan jahat tersangka sebelumnya, yaitu Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif atau AAL. Terhadap IH disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 JO, pasal 18 Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2001 JO Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi JO, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dengan demikian total ada 5 tersangka
KPK. Mereka adalah yang pertama, Direktur Utama atau Dirut Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif atau AAL. Yang kedua, Account Director of Integrated Account Department PT Huayo Tech Investment Mukti Ali atau MA. Yang ketiga, Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak atau GMS. Yang keempat, Tenaga Ahli Human Development atau HUDEF Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto atau YS. Dan yang kelima, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan atau IHA. Nah, terungkapnya kasus korupsi ini bermula pada bulan Agustus 2022 ketika Bakti Kominfo diberikan proyek untuk membangun proyek BTS 4G demi mendukung kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 dalam bentuk layanan internet. Sebagai informasi